Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, my baby. Oh, hey. Oh, hey. Oh. A crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you in just soul of eyes. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Face on a level where the fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. And now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. A face on a level with a fire in his heart. A man undercover, but you tore it apart. And now I found a real love, you'll never fool me again. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath. Pejabat GSKI se-Sumatera Utara. Saya sapa kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan menyaksikan persembahan tarian dari mahasiswa STT Ekumene Jakarta, Ekumene Medan.
Saya berharap Bapak Ibu yang membelakangi mimbar boleh memutar kursinya. Kita akan menyaksikan persembahan tarian. Pertama tarian adat Batak, kemudian tarian adat Nias, tarian adat Mentawai, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars STT Ekumene Medan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Dilanjutkan dengan tarian adat dari Mentawai. Jago-jago tubuh samba paraboan Ekeole ogo samba katsaila Tako mentawan Ekeole ogo samba katsaila Tako mentawan Oyoko mentawan alagaiku kau jago paraboan kau jago tubuh rede belagai kabarai jatuh bakali pogi arah lagai dah rede belagai kabarai jatuh bakali pogi arah lagai dah. Dilanjutkan dengan lagu kebangsaan. Menyanyikan Mars STT Ekumene Medan, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Melayani Tuhan dengan kesucian, bagi
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan video sekilas STT Ekumene Medan. Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan. Visi STT Ekumene Medan menjadi perguruan tinggi keagamaan Kristen swasta berdasarkan suara kebenaran Injil yang unggul pada tahun 2043. Misi STT Ekumene Medan menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul dan bercirikan suara kebenaran Injil, menyelenggarakan kegiatan penelitian yang unggul bercirikan suara kebenaran Injil, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berdampak bagi masyarakat bercirikan suara kebenaran Injil, menyelenggarakan tata kelola dan kerjasama yang unggul dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mutakhir. Shalom, perkenalkan nama saya Eksinaida Harta Nainggolan. Saya dari Prodi Teologi STT Ekumene Medan. Di STT Ekumene Medan ini saya banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Erastus Sabdono. Saya diajar untuk berjuang, memperbaiki diri saya, sehingga di saat saya diberkati, diubah oleh Tuhan, maka keluarga saya akan dipulihkan Tuhan. Saya berjuang bersama Tuhan, saya pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Di STT Ekumene Medan, saya banyak mengalami perubahan. Dulu saya orang yang keras kepala, susah diatur.
Tetapi setelah saya berada di STT Komuni Medan, perubahan hidup saya sungguh saya alami. Saya berterima kasih kepada keluarga besar STT Komuni Medan yang selalu menjaga kami, selalu memberi kami pelajaran agar kami berguna di masa depan. Saya berterima kasih kepada Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, yang selalu menyinari saya dengan firman-firman Tuhan yang ia bagikan kepada kami melalui PDSKI, Civitas Akademika, dan doa pagi. Saya mengucapkan STT Komuni Medan majulah terus. Pada anak-anakku, mahasiswa STT Ekumene Medan di tempat ini, kalian berada di kampus ini untuk memiliki pengetahuan tentang Allah. Tetapi itu tidak cukup. Kalian harus menemukan Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, memiliki pengetahuan tentang Allah dan menemukan dan mengalami Tuhan adalah suatu tarikan nafas. Kalian harus benar-benar belajar sungguh-sungguh dan juga berjuang sungguh-sungguh supaya Kristus hidup di dalam hidupmu. Tidak ada gunanya kalian memiliki pengetahuan teologi dengan kecakapan, tetapi Kristus tidak hidup di dalam hidupmu. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengajak kalian untuk benar-benar belajar kebenaran, karena kebenaran itulah yang mengubah hidup kita, yang juga melepaskan kita dari percintaan dunia. The truth set you free. Ayo, arahkan terus pandanganmu kepada langit baru dan bumi yang baru. Hiduplah di dalam kesucian dan hiduplah dengan tanggung jawab. Mari, shalom. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih Tuhan yang masih bisa kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk terus belajar lebih baik lagi, untuk memperbaiki karakter kami menjadi serupa dengan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa Surgawi. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa Surgawi. Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku Tuhan. Bilakah usai pelayananku. Panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata sukacita. Air kehidupan mengalir dari tatamu, keteguhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya.
angkat pujian ini dari awal dengan sungguh, katakan. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku Tuhan? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Kau janjikan Tuhan, dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Mari umat kudus Tuhan katakan, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana bersama orang kudus-Mu, bersama
semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Biar kasih itu terus mengalir bagi kami, dan kami bisa tularkan di kiri kanan dimanapun kami berada Bapa. Menjadi kesaksian hidup di antara orang-orang yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tuhan, tangan setiamu menuntun kami Bapa. Setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Abah. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jiwaku memuji-Mu, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Amin. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Abah. Jiwaku memuji-Mu, aku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, jiwaku memuji-Mu, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan,
mau lebih lagi Tuhan mengucap syukur melalui pujian-pujian kami. Biar Tuhan saja yang bertata di atas setiap gerak tubuh dan ucapan bibir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya Bapak Ibu Saudara sekali lagi shalom. Mari kita sapa kiri kanan, ucapkan selamat Hari Natal. Berikan sukacita yang paling indah. Haleluya. Baik, kita akan angkat satu pujian. Ku angkat suaraku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji. Amin. Hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar. Kau maha tinggi, maha besar. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Dengan sikap hati yang menyembah, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah. Sekali lagi kudus, kudus, kudus. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian lagi. Semua bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan-Nya bersama para malaikat.
Dia. Katakan semua bersuka. Bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja. Haleluya. Masih bertepuk tangan di atas kepala. Sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali. Amin. Dengan berjuta malaikat, waktunya telah dekat. siapkanlah dirimu, Sosok kehadirannya dengan hidup yang berkenan. dengan hidup yang berkenan, Yes. menyenangkan hati. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja. Semua bersuka. Haleluya. Bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Semua bersuka, semua bersuka. Amin. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja. Semua bersuka. Haleluya. Semua bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala. Sekali lagi semua bersuka. Semua bersuka, semua bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja. Menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kor dari mahasiswa STT Ekumen Medan dengan judul Just As I Am.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Joseph Sibarani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama. Tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak ternyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang yang bertepi? Tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat nanti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana
dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di dalam padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau kelegaan kami ya Bapa. Engkau tempat perteduhan kami. Hati kami bersuka karena Tuhan. Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini di sumur Tuhan. Perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku peguh air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapa. Puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Di sumur Di sumur Tuhan, ku teguh
Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon Engkau menaruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini. Hamba pelayan Tuhan Yesus Kristus. Agar malam ini kami sungguh-sungguh hanya mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Kami sambut firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema pemberitaan firman Tuhan pada malam ini adalah spiritual war. Perang rohani atau perang di dalam roh. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang memahami peperangan rohani ini dari aspek atau sudut pandang mistik atau mistis. Sebab bicara mengenai roh selalu dihubungkan dengan hal yang bersifat mistik. Saudaraku sekalian, saya tahu kalau bicara mengenai roh, ada unsur yang memang tidak bisa diurai dengan nalar pikiran secara umum. Bicara mengenai roh, memang ada unsur supranatural, artinya di luar natural, di luar natur umum. Tetapi kita harus memahami bahwa peperangan rohani itu sesuatu yang bisa dinalar. Walaupun ada unsur supranaturalnya, saudaraku. Tapi jangan menjadi mistik. Mistik artinya hal-hal yang tidak logis. Peperangan rohani itu ada unsur dan memang harus logis. Sebab kalau tidak logis, kita tidak bisa mengantisipasi musuh kita. Kita tidak tahu bagaimana proses peperangan rohani itu berlangsung. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12 bahwa perjuangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini supranatural, saudara. Tapi bukan berarti lalu mistik sampai tidak bisa kita nalar sama sekali. Memang ada ruangan yang kita tidak bisa pahami bicara mengenai alam roh. Tetapi bukan berarti kita tidak memahami sama sekali dan tidak bisa mengurainya. Sebab kalau kita tidak bisa mengurainya, kita akan tersesat, saudara. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, ya saudara. Saya tidak tahu apakah itu petunjuk perintah Tuhan langsung kepada mereka atau tidak. Tetapi saya tidak mengikuti jalan itu. Misalnya pergi ke tempat-tempat keramat. Mengusir roh-roh jahat di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat angker. Bahkan pernah pergi ke dataran Cina, katanya mau membunuh naga. Wah, ini naga bonar atau naga apa ini? Pernah juga saudara sebelum ada satu kegiatan haul Bung Karno. Ini sudah lewat, jadi saya berani bicara. Waktu itu lama. Orang pergi ke Blitar untuk membersihkan roh-roh di udara. Coba saudara, maksudnya apa itu? Nah saudara, yang juga lucu adalah ketika
di Israel, saudara. Ini Israel bener ya, saudara. Biasa kan wisata ke Israel. Ada satu kelompok dari tour travel yang minta guide atau penyelenggara tour menyediakan pedang. Ya tentu bingung apa ini maksudnya. Nggak bisa bawa pedang dari Jakarta ya. Bisa ditangkap nanti di pabean waktu imigrasi. Akhirnya saudara, penyelenggara tur ini menyewa pedang di salah satu restoran atau apa yang pedang itu dipajang atau kalau tidak salah ingat ya disewa. Jadi pedang itu disewa. Saudara tahu apa yang dilakukan? Untuk membunuh ular. Ularnya dibuat dari semacam kardus, dibuat. Lalu kalau tidak salah di Taman Getsemane, mereka membuat ritual seremonial membunuh ular. Ditusuk-tusuk begitu kira-kira, saudara. Ini bukan dongeng. Ini bukan saya karang. Nah ini mistik namanya, saudara. Kita tidak mengikuti cara-cara seperti itu, saudaraku. Ya, sekali lagi bicara soal roh-roh jahat di udara, pasti ada bagian yang tidak bisa kita mengerti karena alam roh ini bisa tidak terbatas, saudara. Ya, alam roh ini tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Tetapi bukan sama sekali tidak kita pahami. Kalau bicara mengenai peperangan rohani, kita harus tahu bagaimana mekanisme peperangan itu terjadi dan berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jelas musuh kita itu kuasa kegelapan. The power of the darkness. Itu yang disebut setan. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani ada 3 huruf. Sin, tet, nun. Setan. Jika Tuhan Yesus berhadapan dengan oknum ini, dia menyebut kata ini, setan. Enyahlah setan. Gitu saudara. Ya. Tetapi kalau Perjanjian Baru menulis oknum ini lebih sering digunakan kata diabolos. Kalau orang Batak diabolis ya. Hah? Oh sibolis. Diabolos, bukan dia membolos ya. Dia bolos. Jadi kalau ada mahasiswa suka bolos, dia bolos. Ya. Karena lagi diputus pacar bisa, tapi nggak boleh pacaran kan kalau masa kuliah. Nembak-nembak gitulah ya. Yang ditembak nolak terus lemes. Ibarat pohon tidak disirami 3 minggu, jadi langsung. Terus nggak mau bangun ya. Ditanya ke pimpinan asrama, kenapa kamu pusing? Minum obat belum? Sudah Bu, pusing. Ini wanita ya, pusing Bu. Terus gimana gejala lain? Mual-mual. Mual-mual, pusing. Aduh, dalam hatinya lebih pusing mikirin dia. Lalu tidak kuliah. Ya udah kata ibu asrama. Nggak usah kuliah ya, istirahat dulu. Haleluya Bu. Jadi kamu nggak usah sekolah ya, nanti ibu yang akan lapor ke kaprodinya. Puji nama ibu. Itu dia bolos, dia membolos. Jadi kalau bertemu dengan oknum ini, Yesus berkata setan. Tapi kalau disebutkan, bukan dalam dialog, biasanya ditulis diabolos. Tetapi di Perjanjian Baru kita sering menemukan terbalik-balik, saudara.
Mestinya diterjemahkan setan tapi diterjemahkan iblis. Nah ini dia. Ya enggak apa-apa sih. Tapi Tuhan Yesus lebih mengutip kata itu dari perjanjian lama. Nah, di Alkitab kita juga sering menemukan terjemahan-terjemahan yang kurang pas. Misalnya, bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Itu enggak ada kata setan di situ. Mestinya daimonia, yaitu roh-roh jahat. Nah, ini mesti diajarkan, saudaraku. Kamu percaya Allah itu esa? Iblis pun percaya dan gemetar. Itu enggak kata iblis loh, itu daimonia, roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu gemetar kalau berhadapan dengan Tuhan. Ingat di Gadara, orang yang kerasukan setan di rantai-rantainya bisa putus. Ini bukan main-main, pasti rantai yang sudah dipikirkan oleh orang-orang tidak akan bisa putus. Tapi roh-roh jahat itu bisa memutuskan rantai. Rantai bisa diputus, saudara. Tapi waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, gemetar dia. Gemetar. Lalu dia mesti keluar. Gemetar, lalu mau keluar. Dia minta izin masuk ke babi. Berapa ribu? Ribuan masuk ke babi. Babi masuk ke rawa. Harga daging babi naik. Wes jadi krisis daging babi. Coba kalau itu misalnya Danau Toba, nyemplung. Rame-rame orang Danau Toba megang, ngambilin babi. Babi gratis. Itu roh-roh jahat gemetar. Kalau iblis nggak gemetar. Dia berkata, hai kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, rubah ini batu jadi roti. Kurang ajar nggak? Dia bisa membawa Yesus juga ke tempat tinggi dan menunjukkan keindahan dunia. Lalu berkata, kalau kamu ya menyembah aku, kurang ajar kan? Ini iblis. Jadi harus bisa membedakan antara roh-roh jahat dan iblis. Jangan main-main, saudara. Roh-roh jahat itu kalau masuk di dalam diri orang kita usir. Dalam nama Yesus, jet keluar. Memang ada roh jahat yang bandel, saudara. Dalam Yesus keluar, pura-pura keluar. Nah ini Bapak Ibu yang belajar pelayanan pelepasan, itu ya. Kita sudah sering gitu. Kita bukan sering, sering sekali gitu ya. Keluar. Siapa ini? Oh namanya Eli. Eli. Buka matanya. Bukan ini, pasti bukan ini. Bohong ini. Dia begini. Hehehe, gitu loh. Kurang ajar loh. Ada yang sulit begitu, saudara. Kita usir, dead. Dia malah, bahasa roh dia. Loh. Saya bilang, diam kamu. Ini kacau, bahasa roh yang palsu ini. Diam. Kurang ajar dia. Ngeledek. Tapi akhirnya keluar. Ada satu orang Batak. Badannya besar, saudara. Dia itu ke doa pagi tiba-tiba pelepasan. Muntah-muntah, waktu ke doa pagi. Ya. Biasanya Pak Cornelius Kiong lihat lewat kamera, ya, lewat CCTV. Yang badannya besar tuh Pak. Udah, tapi enggak tuntas dibawa saudaranya ke gereja. Kita kan seringkali berkata di ABAM, kalau pelepasan bawalah. Di acara Anda bertanya Alkitab, Anda bertanya Alkitab menjawab, bawalah. Setan mana nih yang ganggu nih? Roh-roh jahat ini. Ini bukan setan, roh-roh jahat ya. Roh-roh jahatnya marah, orang bukan salah gua itu kabel. Biarin aja. Nah, kurang ajar itu. Badannya besar, saudara.
Waktu saya mulai doakan, wah bereaksi. Dia berkata, ini dari Tapanuli. Aku ini dari Pasumuran, apa? Parsuburan. Aku Parsuburan, karena di situ. Saya ini banyak gurunya, kita belajar. Apa itu? Ngeledek saya. Apa? Wah, tersinggung saya. Saya bilang, Sibo, Omruk. Marah saya. Diam kamu, aku marah ini. Dia ngeledekin saya. Alah apa, saya udah banyak belajar ilmu, kamu apa? Wah, saya bilang aku buat kamu nanti menangis seperti anak kecil. Saya bilang Tuhan kirim api dari surga. Bakar, jatuh dia. Saya kadang-kadang tuh begini, kamu lihat apa ini? Apa kamu lihat? Palu. Rasakan, dalam Yesus, jatuh lagi. Serius. Ini Bu Sarah ini sering ikut saya ya Bu Sarah. Terus saya ambil palu yang lebih besar. Bapak beri palu lebih besar. Dia, saya gini. Dia gini. Nah ini pelayanan pelepasan mesti diajarin ini. Saya pukul dalam Yesus, dia jatuh. Ini serius. Terus saya tanya ini, kamu lihat apa di belakang saya? Malaikat. Terus saya gini. Ternyata ilmu saya gak ada apa-apanya. Itu roh jahat. Itu roh jahat. Begitu saudaraku. Nih kalau teman-teman di Jakarta sering kali lihat nih. Dari jauh saya berkata, dalam nama Yesus. Jatuh. Tapi yang namanya iblis. Gak gampang begitu. Iblis itu licin, kuat, cerdas, tahu momentum bagaimana merusak hidup orang. Nah kalau cuma kemasukan lalu orang mendelik begitu, diusir dalam nama Yesus keluar. Tidak ada dampak yang berarti. Apalagi roh-roh jahat, ya ini bukan iblis, roh jahat yang bikin daun bisa bergoyang-goyang gitu. Malam hari lewat di pohon beringin terus bluk. Setan begitu itu, setan gelandangan. Roh jahat gelandangan itu. Masuk ke rumah lalu bikin apa, wah hitam-hitam gitu. Keluarga lihat, loh kok ada hitam-hitam di ujung. Wah, lalu ngundang Pak Yustan. Ini misalnya gitu, Pak Yustan datang lagi ke tempat kami. Pak Yustan datang dengan rombongannya menyembah, lalu bikin persekutuan doa di rumah itu. Waduh ini setan yang menampakkan diri, diomeli komandannya. Gara-gara kamu tahu nggak ada persekutuan doa di keluarga Silalahi. Kamu goblok kamu, Ya bos saya mau nakut-nakuti keluarga itu bos. Ya kamu takut-takuti, gara-gara kamu takut-takuti. Keluarga itu telepon pendeta Yustan, lalu bawa rombongannya sekarang nyanyi. Kamu tahu nggak? Bukan hanya setan di rumah itu, setan di lingkungan itu semua kabur. Wah kamu bodoh bener. Itu kalau roh jahat itu begitu saudara. Ini bukan mengecilkan ya. Kalau anak-anak ya mahasiswa STTE yang dari daerah dibawain macam-macam itu. Ya Pak Agustinus ya. Itu kalau datang di Jakarta kita baru menyanyi haleluya, geblek, jubluak, buang. Begitu, serius ini. Belum sampai diusir baru haleluya, buang. Tapi ada yang sampai 1 jam juga. Ada yang lebih. Waduh saudara. Tapi itu bisa. Tapi kalau roh jahat, kalau iblis tidak gampang. Ingat Injil Matius pasal 16 ketika Yesus mau ke Yerusalem dihalangi oleh Petrus. Yesus berkata, "Enyah iblis." Iblisnya di mana? Di pikiran. Di pikiran.
Petrus sendiri tidak sadar dia kesetanan, dia keiblisan, saudara. Petrus kan dekat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Setan bisa ada di dalam pikirannya, bertengger di situ. Yudas begitu akrab dengan kuasa kegelapan sampai iblis bisa berbisik padanya. Berbisiklah iblis. Sampai tidak bisa balik lagi dia. Balik bener tidak bisa. Ini namanya sampai titik point of no return. Tidak bisa balik. Setan yang berbahaya itu, setan yang membangun konsep di dalam pikiran kita. Bisa dalam bentuk konsep berpikir yang membuat orang materialistis, gila hormat, atau menempel di dalam dagingnya terkait dengan daging, yang terkait dengan kuliner dan seks. Saudara harus bisa melihat adanya pangkalan atau foothold di dalam diri kita. Kalau Alkitab berkata jangan beri kesempatan kepada iblis, itu iblis. Itu bahasa aslinya topon, pangkalan, foothold, tempat berpijak. Hati-hati ya anak-anak muda, kamu mahasiswa, kamu lihat apa yang tidak pantas. Film jorok, itu di sini jadi pangkalan. Mungkin bukan film porno, tapi film yang ada ciuman-ciumannya. Membuat di dalam pikiranmu pangkalan. Nanti kalau punya kesempatan berbuat dosa, sudah ada pangkalannya itu. Kesempatan berbuat dosa, berbuat. Sekali berbuat, menjadi ikatan di dalam daging. Dan nagih. Nagih. Kan tidak sedikit pendeta hamba Tuhan yang melewati tahun-tahun, dia bisa menjaga kesucian, menjaga moral, karena ya kalau berbuat pelanggaran nanti malu, nanti didisiplin, bangkrut gereja, jangan bikin dosa. Tapi enggak mati. Lihat gadget, loh kok ada yang buka-buka baju, masih mau lihat. Bahaya. Jangan dilihat. Membuat pangkalan. Tadi saya katakan iblis tahu momentum, tahu. Saat yang tepat. Loh kok dapat pengerja, bujangan, cantik, nurut. Di situ Anda punya kemungkinan satu, jatuh dalam dosa. Dua, membunuh. Atau menghancurkan pangkalan itu atau membunuh spirit itu. Jadi jangan memberi peluang kepada iblis. Karenanya tiap hari mendengar firman yang benar. Dua, berdoa. Kita menghancurkan semua pangkalan. Apakah sederhana begitu, Pak? Enggak. Enggak begitu. Jadi kalau kelemahan saudara itu misalnya temperamental, emosi gitu. Anda berdoa pada pagi, Anda sudah mendengar firman. Justru ketemu orang yang membuat Anda marah. Anda dikhianati orang, dihina, dijelek-jelekan. Nah, di situ Anda harus belajar untuk menghancurkan pangkalan. Kalau tidak ada pencobaan, tidak bisa menghancurkan pangkalan. Katakan amin. Kelemahanmu seks. Justru akan ketemu kesempatan melakukan dosa. Terkait dengan seks, perzinahan atau percabulan. Kita harus menolak. Tidak. Seperti Sakau. Karena di dalam daging kita mewarisi gairah orang tua,
plus lingkungan harus dihancurkan lewat penyangkalan diri seperti itu. Ini baru namanya spiritual war, real spiritual war. Ya saudaraku. Jadi di dalam diri kita ini masih banyak pangkalan. Lihat orang baik-baik, begitu dia menjadi pendeta besar, punya kesempatan berebut jadi ketua wilayah, dia berebut. Jadi ketua BPD, dia berebut. Wah kalau bisa nanti jadi anggota BPP, wah kalau bisa jadi ketua sinode, itu setan. Ularnya belum mati total. Maka seringkali Tuhan menghancurkan monster di dalam diri kita itu lewat persoalan berat. Kemiskinan yang panjang, keadaan diinjak-injak orang. Itu protek Tuhan untuk kita. Oh, tepuk tangan, haleluya. Ya, ini kalau seminar peperangan rohani saya akan panjang dan detail. Tetapi karena ini ya khotbah Natal dan juga banyak orang-orang muda, saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti. Kalau Alkitab berkata Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Siapa yang mencobai kita? Ya kuasa kegelapan ini, iblis. Tapi kok jatuh juga ya Pak? Karena tidak berjaga-jaga. Mestinya kalau Anda berjaga-jaga, menghadapi kopral menang. Ketemu lagi mayor menang. Ketemu kolonel menang. Sampai ketemu jenderal bintang 1 menang terus. Makanya harus berjaga-jaga. Dulu waktu saya menjadi kepala asrama ya, Pak Merlin tahu ya, saya ini galak banget dulu ya. Sekarang udah bertobat, artinya lebih tua. Tempeleng bener saudaraku. Benar. Pagi-pagi saya turut berdoa. Ikut berdoa. Bangunin. Bawa kayu. Tak. Wah udah bangun. Tapi ada yang gak mau bangun. Lagi kita doa dia masih tidur. Wah saya turun. Loh kok di sini? Kok gak doa? Iya Pak, roh berkehendak tubuh lemah. Loh, daging lemah. Roh berkehendak daging lemah. Waduh. Dia ambil tuh ayat firman Tuhan. Dia pikir saya tidak pernah dengar ayat itu. Dia ngajari orang tua. Ya Pak, roh berkehendak daging lemah. Loh, kamu hanya mengambil ayat itu nak. Baca. Berikutnya, oleh sebab itu berjaga-jagalah. Enak loh main pungut ayat. Roh berkehendak daging lemah Pak. Maka berjaga-jaga. Pendeta yang rajin berdoa sulit jatuh dalam dosa. Bisa, tapi sulit. Sampai enggak bisa. Serius. Karena Tuhan akan terus koreksi pikiran kita. Jadi ketika kita, kenapa ya saya kok dikhianati orang ini? Sebab kamu masih punya kemarahan yang tidak perlu kamu ledakkan. Kemarahan kudus boleh. Karena kamu masih gila hormat, gampang tersinggung. Kamu ditindas, direndahkan orang. Tuhan mau menghancurkan semua pangkalan itu. Kalau respon kita salah, waduh, rusak saudaraku. Respon kita salah, akhirnya itu kita nikmati. Dosa itu bisa dinikmati. Tersinggung aku. Marah aku. Itu bisa dinikmati. Dan tidak pernah sembuh. Sampai pada hari tua, point of no return, titik tidak balik. Bapak Ibu, menurut saya ya, saudara tanya Tuhan ya, ada pendeta-pendeta yang saya kira enggak bisa balik lagi. Sudah tua, kenapa yang ngomongnya duit melulu? Ini sudah mau ke LB3 loh mestinya.
Kalau ngomong mesti duit. Materialistisnya nggak mati. Kalau istilah saya kampungannya nggak mati. Kita orang kampung jangan kampungan. Udah tua-tua genit. Sudah tua-tua masih senang dihormati. Wah saudara, kesucian itu yang menjadi pilar pertama GSKI kita, kesucian. Kesucian itu bukan hanya tidak berbuat dosa atau tidak melakukan pelanggaran. Tetapi kesucian itu bicara soal potensi untuk berpikir sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu kesucian. Jadi bukan hanya defensif, tapi ofensif. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau dulu kita itu defensif, kita bertahan supaya jangan berbuat dosa. Tapi nanti kita ofensif, kita buat banyak hal yang menyenangkan Tuhan. Sampai kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Katakan amin. Bagaimana bentuknya? Masing-masing orang beda, saudaraku. Tetapi pada intinya, benar-benar apa yang kita ucapkan, kita lakukan, kita renungkan, kita pikirkan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saya kira kalau di GSKI akan sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Dan saya harap saudaraku, ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi terimplementasi, konkret, kita alami dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Ini pesan Natal pada malam ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu, pegang tanganku, pegang tanganku, sampai akhir kita hidup berkemenangan ketika kita bisa menundukkan kedagingan, menghabisi, menghancurkan semua pangkalan dosa, pangkalan iblis. Pegang tanganku Tuhan, Bapa kami, jangan Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu Tuhan. Biar musik lembut saja. Jangan ada seorang pun kita yang jatuh. Jangan ada seorang pun kita yang terhilang. Ketika saudara didera dengan banyak kesulitan, dipermalukan keadaan, jangan memandang itu sebagai kecelakaan. Sebab Tuhan akan membawa saudara ke medan-medan perang yang lebih berat. Anda dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Tidak mudah. Jangan pikir iblis seperti kecoa yang diinjak, lalu kita merasa menang. Dia cerdik, dia tahu momentum, dia masuk di dalam pikiran kita. Kebenaran yang memerdekakan. Jangan malas berdoa.
selalu beri waktu untuk bertemu Tuhan setiap hari. Bertemu Tuhan, disitulah engkau mendapat kekuatan. Pegang tanganku, Bapak Pendeta Dr. Agustinus, saya minta berdoa. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku Tuhan.